Tony FS kembali membacakan treat horror dari tim Emak Desi Prayogo 1 berdasarkan kisah nyata penunggu sumur itu. Kiriman cerita dari Mbak Santi di Klaten, Jawa Tengah. Tapi sebelum saya membacakannya, saya harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassamil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya penunggu sumur itu. Cerita kali ini datang dari Mbak Santi di Klaten. Mbak Santi ini ibu rumah tangga yang usianya sekitar 30 tahun dan memiliki 2 anak. Semua anaknya perempuan. Anak pertama bernama Kania yang usianya 5 tahun dan anak keduanya bernama Nindi, usianya 3 tahun. Rumah Mbak Santi ini lokasinya tidak jauh dari Pasar Wedi. Sedangkan suami Mbak Santi ini bekerja di kapal lokal dan kebetulan saat tahun 2020 sedang menjalani pendidikan di Jakarta. Jadi ceritanya, Mbak Santi dan anak-anaknya sedang LDRan dengan suami. Nggak kayak teman-teman nih, udah LDRan tapi statusnya masih pacaran. Tapi di rumah Mbak Santi juga tinggal dengan bapak dan ibunya, orang tua kandung ya. Keseharian Mbak Santi ini selain menjadi ibu rumah tangga, beliau juga biasanya membantu orang tuanya di sawah, mengurus sawah milik orang tuanya. Jadi orang tuanya Mbak Santi ini petani, tapi ngurusin sawah milik pribadi ya, bukan punya orang lain. Cerita ini berawal di bulan Juni tahun 2020. Kampung tempat tinggal Mbak Santi ini lokasinya agak jauh dari kota dan sekitar lebih kurang 10 menit kalau mau ke Pasar Wedi. Tapi lokasinya juga tidak terlalu terpencil. Rumahnya terletak di pinggiran desa pertengahan antara selatan dan barat. Jadi pas di pojokan. Sebelah selatan rumah Mbak Santi ini terdapat sumber mata air yang airnya tidak pernah mati. Bahkan di musim kemarau sekalipun airnya tetap keluar. Masya Allah. Bahkan air ini mengandung banyak sekali mineral seperti lem mineral atau aqua. Jadi bisa langsung diminum tanpa melalui proses apapun. Pernah kandungan airnya dicek oleh saudara Mbak Santi yang kebetulan adalah seorang dosen di UNS. Dan hasilnya seperti yang tertulis sebelumnya. Dulu waktu kecil Mbak Santi sering mandi di tempat itu, dan nama tempat itu adalah Sumur Dungdung. Mas Mbak yang ada di Klaten, ada yang tahu tempat ini? Coba ditulis ya di kolom komentar. Dulu airnya belum banyak dimanfaatkan oleh warga, tapi baru-baru ini warga datang berbondong-bondong untuk mengambil air ini. Selain baik untuk dikonsumsi, dan banyak juga orang yang berpendapat kalau air ini memiliki khasiat untuk kesehatan. Bahkan ada yang sampai langsung mandi di tempat tersebut. Tak terkecuali anak-anak dari Mbak Santi. Anak-anaknya sering minta mandi di sumur itu. Biasanya saat mandi di sana itu pagi, kalau enggak siang. Kebetulan saat itu sampai sore Mbak Santi baru selesai bantu-bantu orang tuanya di sawah. Sedangkan anak-anaknya ini belum mandi, padahal udah pukul 16. Mbak Santi ajak mandi di rumah, tapi anak-anaknya tidak mau, malah merengek minta mandi di sumur dungdung. Karena ibu Mbak Santi malas mendengarkan rengekan anaknya yang jelas tidak berkesudahan, akhirnya diturutin untuk mandi di sumur itu. Singkat cerita, berangkatlah mereka ke sumur itu sekitar pukul 16, dan ternyata di sana juga banyak orang yang sedang mandi. Kira-kira setelah mandi 30 menitan, anaknya baru mau diajak pulang, dan mereka baru sampai di rumah sekitar pukul 17. Teman-teman pernah dengar mitos yang begini gak sih? Jangan main pasurup, banyak setannya. Aku sering banget soalnya digituin sama emak pas masih kecil. Bahkan kadang udah gede pun juga masih digituin, dan aku turunin ke anakku. Jadi ya, waktu surup itu sekitar jam 5 sore kalau orang Jawa percaya di jam-jam segitu, saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat dan langit sudah mulai terlihat berganti warna dari biru menuju senja sebelum akhirnya menjadi gelap. Itu pertanda bahwa sudah terjadi pergantian alam dengan bangsa jin. Makanya banyak banget orang tua yang sibuk mencari anaknya yang belum ada di rumah di jam segitu, karena menurut mitos akan diculik wewe gombel. Ada yang tahu wewe gombel nggak?
Dalam mitologi Jawa, Wewe Gombel itu digambarkan wujudnya perempuan tua dengan payudara yang besar dan panjang menggantung, berambut panjang putih, ditambah kuku-kukunya yang panjang dan runcing. Di mana sosok ini mitosnya suka menculik anak-anak yang kesepian, yang diabaikan oleh orang tuanya, dan anak-anak yang masih berada di luar rumah saat waktu surup, dengan cara menyembunyikan raga dari anak-anak tersebut dan diselipkan atau disembunyikan di sela-sela payudaranya, lalu dibawa ke alamnya. Biasanya cara mengembalikan anak yang diculik oleh Wewe Gombel ini dengan cara orang-orang sekitar berarak-arakan mengelilingi area sekitar yang dipercaya wingit dengan menabuh beberapa alat masak seperti wajan dan panci. Ini mitos yang berkembang di tanah Jawa. Jika di sini ada palek-palek atau mbak-mbak, om-om, tante-tante dari luar Pulau Jawa mungkin punya istilah lain tentang sosok ini. Bisa banget tulis di komen ya. Ataupun teman-teman yang asli dari Pulau Jawa juga bisa banget ya nambahin info seputar sosok ini di kolom komentar. Dan setelah mandi di sana tidak terjadi apa-apa, dan malamnya lagi juga tidur seperti biasanya. Tapi keesokan harinya, anak pertamanya yang bernama Kania ini badannya mendadak anget. Dalam hati Mbak Santi bilang, kok badannya tiba-tiba hangat ya? Karena dipikir hanya demam biasa, akhirnya dia memberikan anaknya obat paracetamol, yaitu obat pereda demam. Ternyata malam harinya, anak keduanya yaitu Nindi, badannya juga ikutan anget. Karena kakak beradik ini biasanya kalau sakit suka bersamaan, jadi Mbak Santi menanggapinya santai. Tapi demamnya berlanjut terus naik turun. Jadi mereka itu mandinya hari Jumat dan hari Sabtunya mereka baru demam. Bahkan sampai hari Minggu mereka juga masih demam. Sampai Kania bilang sendiri ke Mbak Santi, "Umi, Mbak Kania sudah tidak kuat, Mi. Ayo periksa ke dokter." Mendengar anaknya udah gitu, Mbak Santi langsung membawa anak ke PKU Muhammadiyah, klinik ya, di daerah Wedi, Klaten. Setelah periksa, Kania diberikan obat dan beberapa vitamin seperti biasanya. Tapi setelah dari PKU demamnya tidak kunjung menurun dan semakin menjadi. Kejadian itu sekitar 1 minggu sebelum adik iparnya nikah. Ini ada kisahnya ya, dan akan tim buat ceritanya terpisah. Akhirnya Mbak Santi memberitahukan mertuanya kalau dia masih belum bisa datang karena anak-anaknya masih demam. Dan Masya Allahnya mertuanya baik sekali. Hari ketiga demamnya tak kunjung membaik. Akhirnya Mbak Santi membawa anak-anaknya ke RSUD Wedi. Di sana Mbak Santi minta untuk cek darah dan hasilnya normal semua. Sampai-sampai dokternya bingung sehingga tidak memberikan resep apa-apa dan hanya disuruh untuk terus minum obat paracetamol. Hari berikutnya, kondisi anaknya semakin parah. Demamnya selalu tinggi, terlebih kalau malam hari suka mengigau dan teriak-teriak tidak jelas. Sama saudara Mbak Santi yang bernama Mas Yunus ini sampai dicarikan daun yang bisa menurunkan demam pada anak yang direbus untuk mandi. Itu pun sudah dia lakukan, tapi tidak ada efeknya apa-apa. Mungkin saat itu Mbak Santi belum ngeh kalau sebenarnya anaknya ini terserang sawan. Tapi nanti ada konspirasi di belakangnya. Kondisinya semakin parah, bahkan tidak mau makan berhari-hari, sampai tubuhnya terlihat hanya tinggal tulang. Ya Allah, mulut kering, hanya bisa tergolek di kasur, dan bahkan untuk ke kamar mandi saja harus digendong seperti tidak ada semangat hidup. Ini terjadi kepada kedua anaknya, yaitu Kania dan Nindi. Padahal keseharian anak-anak ini periang, centil, dan aktif, cenderung tidak bisa diam. Dan hari pernikahan adik ipar Mbak Santi pun telah tiba. Mbak Santi berencana ke sana bersama anak-anaknya, bapak, ibu, dan saudaranya Mas Yuli tadi, menggunakan mobil milik Mas Yunus. Di tengah perjalanan Mbak Santi minta untuk mampir di RSIA Klaten untuk memeriksakan anak-anaknya ke dokter spesialis anak. Anak-anaknya menjalani tes darah dan hasilnya adalah tipes berat. Alhasil anak-anaknya harus mondok di rumah sakit tersebut untuk beberapa hari ke depan. Dan itulah pengalaman pertama Mbak Santi mondok di rumah sakit. Akhirnya Mbak Santi mengurus semua administrasinya karena Mbak Santi masuk jalur umum. Sebenarnya ada BPJS, tapi BPJS-nya saat itu belum dipindah suaminya ya,
ke Mandiri, jadi statusnya mati karena sebelumnya ditanggung oleh pihak perusahaan tempat suaminya kerja. Suaminya berniat mengurus BPJS tersebut saat selesai sekolah, tapi kan namanya musibah gak ada yang bisa memprediksi kapan datangnya. Padahal suami maupun Mbak Santi saat itu masih menganggur, belum ada pemasukan. Tapi alhamdulillah yang namanya rezeki untuk anak itu ada aja jalannya. Akhirnya anak Mbak Santi bisa dirawat dan mendapat pengobatan di rumah sakit tersebut. Awalnya direncanakan 4 hari rawat, tapi alhamdulillahnya di hari kedua demamnya sudah turun semua, jadi sudah boleh pulang. Sesampainya di rumah, waktu itu udah sore mau maghrib. Tubuh anak-anaknya masih terlihat lemas, tak bertenaga, dan hanya tiduran di kasur. Pagi harinya ternyata demam lagi, sampai mungkin sisa obat dari RSIA udah habis, dan Mbak Santi menjadi bingung. Tiba-tiba Mbak Santi mendapat pesan di WhatsApp, ternyata itu temennya yang menanyakan kabar anak-anaknya. Kebetulan saat anak-anaknya dirawat di rumah sakit, berbarengan dengan temennya yang sedang lahiran di rumah sakit tersebut. Cuma tidak bisa mengunjungi satu sama lain, karena Mbak Santi juga repot dengan anak-anaknya. Ditambah lagi COVID kan, dan temennya yang bernama Mbak Laisa ini mengirim pesan di grup WhatsApp untuk memberitahukan teman-temannya yang lain kalau anak Mbak Santi sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Lalu mereka pun saling bercerita satu sama lain, hingga Mbak Laisa ini menyarankan Mbak Santi membawa anak-anaknya untuk disuwo, kalau kata orang Jawa. Awalnya Mbak Santi ini tidak paham dengan yang diucapkan Mbak Laisa. Tapi Mbak Laisa bilang kalau anaknya dulu juga pernah seperti itu, hampir 1 bulan tidak bisa jalan, dan begitu disuwok ke orang pinter, dia langsung kembali normal seperti biasanya. Masya Allah. Katanya anaknya ada yang ganggu, atau lebih tepatnya kena sawan. Apa itu sawan? Itu adalah kondisi di mana seseorang sedang ketempelan makhluk halus dari suatu tempat, dan biasanya sosok makhluk halus tersebut akan menyerap energi dari tubuh orang yang ditempelinya tersebut secara perlahan-lahan sampai lemas, atau bahkan jika terlambat bisa kehilangan nyawanya. Biasanya hal tersebut sering sekali terjadi pada kasus anak bayi ataupun anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Lek wong Jawa biasa ngaranine dorong pupak, dan bahkan tak jarang juga terjadi pada orang dewasa. Kalau terjadi pada orang dewasa, biasanya saat dia berlaku sompral di suatu tempat yang membuat penghuni yang ada di tempat itu menjadi terganggu. Jadi itu tadi penjelasan Sawan ya secara pemahaman luasnya. Jika ada yang kurang silakan tambahi di kolom komentar. Lalu Mbak Santi berpikir, tidak ada salahnya dicoba. Berarti bener kan cariku mau? Kemungkinan awalnya Mbak Santi belum ngeh kalau anaknya kena sawan, jadi dia pikir demam biasa. Konspirasinya pasti di kolom komentar ada ya orang yang gak percaya. Ya itu kan karena anaknya mandi air dingin di cuaca dingin ya bla bla bla, makanya masuk angin, kasep terus, nggak langsung dibawa periksa, jadi sampai tipes parah. Mungkin analisanya gitu kalau yang pakai logika. Jadi demamnya itu bukan sawan, pasti dari tipesnya itu. Dan pasti ada juga kubu nih ya, kubu yang bilang justru karena dia kena sawan terus terlambat engeh orang tuanya sampai anaknya lemes dan tidak mau makan, akibatnya sampai terkena tipes parah. Intinya pasti ada kubu yang berpikir logis dan ada kubu yang berpikir secara mistis. Tapi semua kembali ke masing-masing ya. Coba deh pahami pendapat orang lain meski pendapatnya berbeda dari kita. Yang penting apapun pendapatnya, kitanya juga jangan sampai jadi bertengkar ya. Kalau tim emak pribadi sih beranggapan kalau anak Mbak Santi ini emang terkena sawan, tapi kasep nggak buru-buru diobati karena Mbak Santinya juga awalnya nggak ngeh atau mikir ke situ kan. Karena demamnya tinggi, nggak mau makan, lemes, dan akhirnya sampai terkena tipes cukup parah. Kenapa bisa gitu? Ya karena tubuh tidak menerima asupan makanan sama sekali. Gimana sih? Ya Mbak Santi langsung meminta tolong ke adik iparnya yang paling kecil untuk ditanyakan ke Mbak Atun. Mbak Atun ini ya beliau orang pintar yang sebelumnya pernah mengobati adik ipar Mbak Sinta yang terkena guna-guna. Usianya sudah 35 tahun ke atas. Orangnya baik sekali dan juga cantik. Nanti ceritanya terpisah ya di treat ini. Sekalian di sana akan tim emak ceritakan bagaimana alur mertua Mbak Santi bisa kenal dengan Mbak Atun ini. Bapak mertuanya dan adik iparnya langsung pergi ke rumah Mbak Atun.
Setibanya di sana, mereka langsung menunjukkan foto kedua anak Mbak Santi dan kata Mbak Atun, "Walah, anak-anak ini habis mandi sore-sore ya. Terus dilihatin nenek-nenek besar itu, tinggi dan jelek mukanya. Bawa ke sini saja, Pak." Ke rumah Mbak Atun maksudnya. Mendengar itu, bapak mertua dan adik iparnya seketika merasa merinding. Mereka langsung pamit pulang dan datang menghampiri Mbak Santi. Saat sampai di rumah Mbak Santi, mereka menceritakan semuanya. Awalnya Mbak Santi tidak berpikir aneh-aneh. Di pikiran Mbak Santi, kok bisa gitu ya? Dimana juga mereka ketempelan wewe gombel. Lalu bapak mertuanya menasehati, "Makanya, anak kalau sudah sore jangan dikasih izin main, suruh di rumah saja." Lalu Mbak Santi berpikir, padahal anaknya ini tergolong anak rumahan. Kalaupun main keluar rumah, nggak pernah sendiri, pasti selalu Mbak Santi temani. Jadi Mbak Santi hanya mengiyakan nasihat dari mertuanya. Aku paham sih gimana rasa di posisi Mbak Santi saat itu, karena aku juga pernah ada di posisinya. Saat ibunya pulang dari sawah dan diceritain sama bapaknya soal kondisi anaknya, ibunya Mbak Santi ini langsung ngeh. "Oh iya bener, dulu waktu mandi di sumur Dungdung sore-sore, terus paginya panas." Seketika Mbak Santi tersadar dan langsung naik motor dengan membawa kedua anaknya untuk pergi ke rumah Mbak Atun. Mungkin jaraknya juga tidak terlalu jauh. Mbak Santi pun tiba di rumah Mbak Atun. Di sana Mbak Santi disambut hangat dan masuk ke rumah Mbak Atun. Mungkin Mbak Atun sudah paham dengan apa yang dialami oleh anak-anak Mbak Santi. Jadi Mbak Santi tidak perlu menceritakan dari awal keluhannya. Mbak Atun pun mulai mengobati anak-anak Mbak Santi. Mereka mulai duduk lesehan bersama. Tangan Mbak Atun mulai memegang tubuh anak-anak Mbak Santi. Dan sambil berdoa, tangannya seperti menyabut sesuatu dari tubuh anak-anak Mbak Santi. Seperti menarik sesuatu, tapi tak kasat mata. Lalu Mbak Atun mengangkat tangannya dan diarahkan ke arah anak-anak Mbak Santi sambil berbicara, "Kembalikan sukmanya Kania, kembalikan sukmanya Nindi." Sambil terus melanjutkan menekan-nekan tubuh anak-anak Mbak Santi menggunakan jari telunjuk dan jari tengah ke arah perut, leher, ketiak, dan sendi-sendi. Anehnya, anak-anak Mbak Santi saat dipegang itu nangis seperti kesakitan, kata Mbak Atun. "Padahal saya hanya megang saja loh ini." Lalu dilanjut dengan gerakan seperti mencabut dan menarik sesuatu yang lagi-lagi tidak terlihat. Lalu Mbak Atun bilang, "Kalian main dari mana saja sih? Kok sampai banyak sekali?" Terus Mbak Atun ini melihat bahwa Kania melihat sesuatu di rumahnya. Dan Mbak Atun bilang, "Kamu lihat banyak harimau ya? Nggak apa-apa. Harimau-harimau itu nggak jahat. Dia yang nolong Kania dari nenek-nenek yang ngikutin Kania terus tuh." Dan Kania masih terus melihat di sekeliling rumah Mbak Atun. Pas kita ke rumah Mbak Atun ya, sosok itu emang ikut, tapi hanya sampai di depan pintu saja dan enggak berani masuk karena takut dengan sosok harimau penjaga rumah Mbak Atun. Tapi sosok itu sekarang sudah pergi saat proses pengusiran berlangsung. Dan alhamdulillah jiwa anak-anak Mbak Santi seperti sudah kembali. Mbak Atun juga memberi pengertian jika sudah jam 4, anak-anaknya jangan boleh keluar rumah. Karena seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya ya, waktu surup. Barulah setelah itu mereka izin pulang. Sesampainya di rumah, anak-anak Mbak Santi ini sudah mulai ceria dan berdandan dengan make up tantenya. Karena emang kebiasaan anak-anaknya gitu. Centil, suka pakai make up Mbak Santi kalau pas di rumah. By the way, Kania itu suka banget gambar-gambar tentang hantu. Dan di gambarnya itu kayak ada gambar Kunti, rambutnya panjang menjuntai sampai menutupi kakinya. Sesuai saran Mbak Atun, Kania tidak boleh gambar-gambar seperti itu lagi, atau lebih tepatnya yang bernyawa, karena takutnya minta ruh. Langsung Mbak Santi bakar semua gambar-gambar Kania di kamar yang ada hantu-hantunya. Mungkin karena masih ada efek dari tipesnya, jadi tubuh anak-anak Mbak Santi ini masih demam dan harus diopnam kembali ke 2 rumah sakit. Akan tetapi jiwanya benar-benar sudah kembali karena anaknya sudah ceria, tertawa, bahkan bercanda bareng. Mereka juga tidurnya sudah bisa nyenyak. Bahkan tubuh Mbak Santi juga ikut kurus gara-gara merawat 2 anaknya yang sakit selama 3 minggu. Ya Allah. Setelah opnam kedua itu, alhamdulillah anak-anak Mbak Santi sudah sembuh dan sampai sekarang sudah tidak sakit lagi.
Masya Allah, karena Mbak Santi percaya jika anak-anaknya ini adalah anak-anak yang kuat. Jadi kalau tiba-tiba tipes itu aneh sekali bagi Mbak Santi. Tapi Mbak Santi bersyukur karena anaknya sudah membaik, karena baginya anak-anaknya adalah segala-galanya. Oh ya, ngomong-ngomong semua percakapan di cerita ini sebenarnya menggunakan bahasa Jawa, tapi tim emak langsung tulis dengan bahasa Indonesia biar bisa dipahami semuanya dengan mudah. Alhamdulillah ceritanya happy ending ya. Tim juga jadi ikut senang banget. Semoga anak-anak Mbak Santi sehat selalu dan keluarganya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sekian dulu ya treat kali ini. Tony FS membacakan dari tim emak. Kita juga doakan untuk keluarganya Mbak Santi, anak-anaknya ya, juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.